Bro, pernah nggak sih lo ngerasa ada yang nggak beres sama hubungan lo, tapi lo sendiri nggak bisa jelasin kenapa? Kayak pasangan lo tuh nggak selingkuh secara fisik, tapi rasanya kayak lo ditinggalin secara batin. Dia masih ada secara fisik, tapi hati dan perhatiannya kayak udah ke tempat lain. Nah, itu tuh yang namanya perselingkuhan emosional. Banyak orang nganggep selingkuh itu cuma soal tidur sama orang lain. Tapi kenyataannya, selingkuh bisa jauh lebih halus, lebih diam-diam, tapi dampaknya nggak kalah nyakitin. Selingkuh emosional itu kayak ketika pasangan lo punya ikatan batin yang kuat sama orang lain, dan mereka saling berbagi hal-hal yang seharusnya cuma lo berdua yang tahu. Yang tadinya lo yang jadi tempat curhat, sekarang digantiin orang lain. Yang tadinya lo yang dikasih perhatian kecil-kecil, sekarang dia lebih peduli ke orang itu, bro. Awalnya sih kelihatannya nggak ada apa-apa, mereka cuman temenan. Cuman temen kok, katanya. Tapi lama-lama mulai ada sinyal-sinyal yang bikin hati lo nggak tenang. Misalnya, pasangan lo jadi lebih sering main HP, lebih sering senyum-senyum sendiri pas lagi chatting, tapi jadi dingin banget ke lo. Kalau ditanya, jawabnya pendek-pendek, nggak kayak dulu yang selalu antusias ngobrol. Intinya dia hadir tapi hatinya kayak lagi di luar rumah. Yang bikin makin nyesek lagi nih bro, selingkuh emosional itu susah banget dibuktiin. Nggak ada bekas lipstick, nggak ada chat mesra yang eksplisit, nggak ada ketahuan jalan berdua. Tapi perasaan lo bilang, ada yang nggak beres. Ada jarak yang makin jauh, ada rasa yang udah nggak sama. Dan lo jadi bertanya-tanya, apa gua yang terlalu sensitif atau emang dia udah berubah? Padahal kenyataannya, ketika seseorang udah mulai berbagi hati sama orang lain, itu udah bentuk pengkhianatan juga. Bukan cuma soal fisik, tapi soal prioritas, soal siapa yang jadi sandaran, dan soal keintiman yang seharusnya cuma ada dalam hubungan lo berdua, bro. Kadang pelakunya sendiri juga nggak sadar kalau dia lagi selingkuh secara emosional. Dia nganggep itu cuman temenan, cuman ngobrol karena nyambung. Tapi yang dia lupa, dia udah mulai ngeluarin energi emosional yang seharusnya disimpan buat pasangannya. Dia jadi lebih terbuka ke orang lain, lebih jujur ke orang lain, bahkan lebih nyaman sama orang itu dibanding sama lo. Dan yang kayak gini sering banget terjadi di hubungan yang udah lama atau hubungan yang lagi nggak harmonis. Masalahnya gini bro, orang sering banget ngeremehin dampaknya. Padahal luka dari selingkuh emosional itu dalam banget kan bro. Bikin lo ngerasa nggak cukup, bikin lo ngerasa digantiin, dan bikin lo mempertanyakan diri sendiri terus-terusan. Lo jadi mikir, apa gue nggak cukup baik? Apa gue kurang menarik? Apa gue bosenin? Yang lebih parah, kadang lo juga disalahin. Ketika lo mulai mempertanyakan hubungan mereka, dia malah bilang, lo cemburuan, terlalu curiga, atau bahkan posesif. Padahal lo cuman pengen jaga hubungan lo biar nggak makin retak. Dan di titik ini banyak orang akhirnya capek sendiri. Mereka nahan luka sendirian, pura-pura kuat, sambil berharap pasangan mereka sadar sendiri dan balik kayak dulu lagi. Tapi sadar nggak sih bro, kalau perselingkuhan emosional ini bisa jadi lebih berbahaya daripada selingkuh fisik? Karena perasaan itu susah dilupain. Orang bisa aja berhenti tidur bareng selingkuhannya, tapi susah banget buat ngelupain koneksi batin yang udah kebentuk. Apalagi kalau mereka udah merasa cocok banget, udah kayak nemuin soulmate baru yang lebih ngerti dibanding pasangannya sendiri. Dan lo tahu apa yang lebih nyakitin bro? Ketika lo akhirnya harus berjuang sendirian buat nyelamatin hubungan, sementara dia udah terlanjur nyaman sama orang lain. Lo kasih perhatian, lo ajak ngobrol, lo coba balikin momen-momen lama, tapi dia cuma nanggepin setengah hati. Kayak dia udah gak bisa nemuin lo yang dulu karena hatinya udah pindah alamat. Makanya penting banget buat kita sadar kalau keintiman emosional itu bagian besar dari hubungan. Gak cuma soal fisik, tapi juga soal siapa yang jadi tempat pulang, tempat cerita, tempat berbagi mimpi, dan ketakutan. Dan ketika hal itu udah digantiin orang lain, maka ada sesuatu yang rusak dan itu bukan hal kecil.
Kalau lo ngerasa pasangan lo mulai deket sama orang lain secara emosional, jangan langsung nuduh atau marah-marah. Tapi ajak dia ngobrol, buka ruang komunikasi yang jujur. Tanyakan apa yang dia rasain dan apa yang lagi dia cari di luar sana. Bisa jadi dia lagi ngerasa ada yang kurang atau lagi ngerasa nggak nyambung. Tapi kalau nggak pernah diomongin, hubungan lo malah makin jauh. Jangan takut buat pasang batasan juga, bro. Jelasin ke pasangan lo bahwa hubungan emosional yang terlalu dekat sama orang lain bisa jadi masalah. Dan itu bukan karena lo insecure, tapi karena lo peduli. Karena menjaga hubungan itu butuh usaha dua arah, bro. Lo nggak bisa terus ngasih dan ngasih, sementara dia sibuk bangun koneksi baru sama orang lain. Terakhir, buat lo yang lagi jadi korban selingkuh emosional, lo nggak sendirian kok, bro. Banyak yang pernah ngerasain dan mereka bisa sembuh. Luka itu mungkin gak langsung hilang, tapi lo bisa belajar buat sembuhin diri sendiri. Bisa belajar buat bangun lagi harga diri lo dan nentuin apa yang lo pantas dapetin dalam hubungan. Karena lo layak buat dicintai sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Jangan sampai lo terus bertahan di hubungan yang ngerusak mental lo. Kadang melepaskan bukan berarti kalah, tapi justru bentuk keberanian buat bilang, gue pantas dapet cinta yang utuh, bukan yang dibagi-bagi. Oke bro, segitu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa semangat bro.